Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Dwi Kania. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tauhid dan urgensinya bagi kehidupan muslim. Yang pertama yaitu pengertian tauhid. Menurut bahasa, kata tauhid berasal dari bahasa Arab tauhid bentuk masdar atau infinitif dari kata wahada yang artinya al-i'tiqadu biwahdaniyatillah atau keyakinan atas keesaan Allah. Menurut istilah, tauhid ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Kesaksian ini dirumuskan dalam kalimat syahadat, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Esa berarti satu. Allah tidak boleh dihitung dengan satu, dua, atau seterusnya karena kepadanya tidak layak dikaitkan dengan bilangan. Beberapa ayat Al-Quran telah dengan jelas mengatakan keesaan Allah. Di antaranya di dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Yang kedua yaitu makna kalimat La ilaha illallah dan konsekuensinya dalam kehidupan. Makna syahadat La ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimat ini menihilkan hak peribadahan yang sejati dari selain Allah dan menetapkannya hanya untuk Allah semata, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 62 yang artinya, demikianlah kebesaran Allah karena Allah, dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 117 yang artinya, dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Untuk konsekuensi kalimat tauhid, yang pertama yaitu peniadaan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi La ilaha illallah adalah meninggalkan peribadatan selain Allah lalu memperuntukkan ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh bantuan. Tidak ada satupun serikat bagi Allah, tidak ada pendamping bagi Allah. Sehingga jika ada orang yang meminta kepada sesuatu selain Allah, semisal meminta keselamatan kepada gunung, pohon, mayat, atau kuburan, maka orang itu tidak menjalankan konsekuensi La ilaha illallah. Yang ketiga, penetapan sesembahan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kalimat La ilaha, ada kalimat illallah yang memiliki makna penetapan. Artinya, menetapkan sesembahan hanya bagi Allah setelah ditiadakan semua sesembahan dalam kalimat La ilaha yang artinya tidak ada satupun sesembahan yang berhak diibadahi. Yang ketiga yaitu tauhid sebagai landasan bagi semua aspek kehidupan. Tauhid dalam pandangan Islam merupakan akar yang melandasi setiap aktivitas manusia. Kekokohan dan tegaknya tauhid mencerminkan luasnya pandangan, timbulnya semangat beramal dan lahirnya sikap optimistik. Sehingga tauhid dapat digambarkan sebagai sumber segala perbuatan amal soleh manusia. Sebetulnya formulasi tauhid terletak pada realitas sosial. Adapun bentuknya, tauhid menjadi titik sentral dalam melandasi dan mendasari aktivitas. Tauhid harus diterjemahkan ke dalam realitas historis empiris. Tauhid harusnya dapat menjawab semua problematika kehidupan modernitas dan merupakan senjata pamungkas yang mampu memberikan alternatif yang lebih anggun dan segar.
Tujuan tauhid adalah memanusiakan manusia. Itu sebabnya dehumanisasi merupakan tantangan tauhid yang harus dikembalikan kepada tujuan tauhid, yaitu memberikan perubahan terhadap masyarakat. Yang keempat atau terakhir, jaminan Allah bagi orang yang bertauhid mutlak. 1. Masuk surga dan diharamkan dari api neraka. 2. Mendapatkan kekuasaan di muka bumi. 3. Mendapatkan kemantapan dan keteguhan beragama. 4. Mendapat keamanan dan dijauhkan dari rasa takut. 5. Diampuni dosa-dosanya. 6. Memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahalanya. Dan ketujuh, diterima seluruh amalan baiknya, baik yang tampak ataupun tersembunyi. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.